Selamat datang kembali di materi seminar akuntansi. Kali ini topik kedua atau materi kedua kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. Artikel ini ditulis oleh Angga Dwi Haryadi dari Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya, saya akan mengulas tentang pengertian variabel. Sebelumnya di metode penelitian, kalian sudah pernah mempelajari apa itu variabel. Kali ini saya hanya akan mengulang secara singkat, mengingatkan kembali. Menurut referensi Sugiono 2013, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari, diamati, dan ditarik kesimpulannya. Jadi, variabel penelitian itu merupakan atribut dari seseorang atau dari suatu kegiatan, bisa juga merupakan sifat dari seseorang atau sifat suatu benda yang mempunyai variasi tertentu. Nah, kenapa menentukan sifat, atribut si peneliti untuk diperjelas sebenarnya apa yang akan diteliti atau dipelajari dari benda atau orang atau kegiatan tertentu untuk diamati lebih dalam sehingga diperoleh pada akhirnya kesimpulan yang diharapkan. Nah, menurut Sugiono, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi variabel bebas ini sering diistilahkan dengan variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Nah, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel dependen ini sering diistilahkan dengan variabel Y. Nah, dalam hal lain lagi, variabel yang disebut dengan variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel kontrol ini biasanya ditentukan untuk membatasi variabel-variabel lain yang bisa mengganggu hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, hal lain yang perlu kalian ketahui atau yang perlu diingatkan adalah bagian lain dalam sebuah artikel, yaitu abstrak. Nah, biasanya abstrak itu terdiri atas 3 paragraf penting, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil atau temuan penelitian. Nah, di artikel ini kita bisa melihat 3 bagian abstrak terdiri dari tujuan penelitian seperti yang tertuang di slide, kemudian metode penelitiannya, dan hasil temuan penelitiannya.
Itu adalah salah satu contoh abstrak, dikutip dari artikel yang kita bahas di materi kedua. Nah, berikutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan sementara ya. Dugaan sementara yang dikemukakan oleh si peneliti sebelum melakukan penelitian. Nah, hipotesis ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, itu dibangun dari penelitian terdahulu dan didukung oleh teori atau referensi atau konsep tertentu. Jadi, dugaan sementara tidak serta-merta dibuat, namun harus berdasarkan konsep dan teori yang dimana telah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, untuk artikel yang kita bahas kali ini, hipotesisnya terdiri atas 6 ya, yaitu H1A, H1B, hingga H3B. Jadi pada dasarnya ada dua variabel independen, kemudian satu variabel dependen, namun dibagi ke 6 hipotesis atau 6 dugaan sementara. Nah, hasil penelitian ini dari artikel yang kita bahas di materi 2 dapat dilihat pada bagian simpulan. Di bagian simpulan itu dituangkan hasil penelitian di mana menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tertuang di hipotesis atau dugaan sementara itu disesuaikan, di mana di hipotesis ada 6 dugaan sementara yang ingin diuji oleh si peneliti, maka hasil penelitiannya juga ada 6. Mulai dari keahlian komite audit dan manajemen laba yang terdiri atas 2, yaitu yang diuji mengenai apakah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Itu dugaannya. Ternyata hasil penelitiannya, anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi itu tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tertuang di hipotesis. Begitu juga dengan hipotesis yang ketiga, di mana Dewan Komisaris yang memiliki keahlian akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Kalau yang lain sesuai dengan dugaan sementara. Nah, untuk teori atau konsep ini bisa dibaca di bagian telaah literatur. Nah, konsep atau teori utama dari artikel ini adalah teori akuntansi positif, referensinya Scott dan Watts dan Zimmerman. Kemudian keahlian akuntansi dan manajemen laba dikutip dari referensi Badolato, dan keahlian Dewan Komisaris dan manajemen laba itu dikutip dari Vin Goldstein 2009. Nah, untuk metode penelitian yang dilakukan oleh penulis di artikel ini terdiri dari desain penelitian yang merupakan kuantitatif dengan menggunakan data-data panel non-keuangan perusahaan.
Kemudian yang dapat kita simpulkan juga adalah teknik pengumpulan datanya itu dilakukan atau diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dalam bentuk data non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2014. Kemudian populasi dan sampelnya itu menggunakan data panel perusahaan non-keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sesuai periode ya sebagai sampel. Jadi populasi sekaligus sampel. Nah, alat analisis yang digunakan ini menarik ya. Data analisis yang digunakan adalah menggunakan metode panel least square atau PLS. Nah, detailnya bagaimana alat analisis ini kalian bisa baca di URL yang tertuang di slide ini. Silahkan diklik atau di copy dan mengunjungi website tersebut. Oke, di bagian akhir untuk tugas materi kali ini, coba kalian buat latar belakang ringkas penelitian ini, kemudian tentukan apa variabel dependennya, independen, dan variabel kontrol dalam penelitian ini. Diabaikan saja pengiriman tugasnya kemana, kita mengacu pada petunjuk di HIELTS Unifa. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diskusi lebih lanjut akan kita buka di session tertentu. Baik, sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya.